Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Hepatitis akut juga telah menyebar hingga ke beberapa negara. Bahkan Indonesia telah melaporkan 3 orang anak meninggal dunia diduga karena penyakit ini. Sudah bergabung bersama kami Dr. Rahmat Sentika, dokter spesialis anak. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Ya, kabar baik ya, Dok ya? Para pendengar pemirsa CNN di Indonesia. Baik. Dok, langsung saja kita perlu ketahui bahwa apa yang perlu kita ketahui sejauh ini tentang penyakit hepatitis akut misterius ini, Dok? Ya, baik. Yang pertama adalah bahwa tadi seperti yang dijelaskan oleh oleh Pak Pers dan Kesehatan, bahwa seluruh masyarakat harus memperhatikan gejala anaknya yang berumur 11 bulan ya, 11 bulan sampai 16 tahun terhadap penyakit-penyakit yang menyerupai hepatitis. Tapi sekarang sudah dipastikan ini hepatitis. Jadi intinya adalah pertama akan terjadi seperti kuning, sakit perut, kemudian diare muntah mendadak, buang air kecil berwarna gelap, kemudian buang air besar ya, berwarna pucat, dan ada beberapa yang kejang dan penurunan kesadaran. Jadi gangguannya seperti orang hepatitis, tetapi ketika diperiksa lebih dalam, ternyata mereka itu tidak ditemukan hepatitis A, hepatitis E, hepatitis D, dan hepatitis E tidak ditemukan. Nah, jadi karena itu maka pemerintah Kementerian Kesehatan harus memperhatikan setelah tanggal 15 April kemarin, WHO menyatakan kejadian luar biasa. Kejadian pertamanya kan kita paham tanggal 5 April di Skotlandia ya. Kemudian juga tanggal 15 April terjadi kenaikan pernyataan kejadian luar biasa. Dan ternyata diikuti oleh 12 negara yang melaporkannya, termasuk Indonesia. Di antara tanggal 16 sampai tanggal 30 September di RSCM kita menemukan penyakit ini di RSCM 3 orang itu. Nah, tetapi seperti tadi Pak Pers disampaikan, kita tunggu perkembangan lebih lanjut, bagaimana perkembangannya, sehingga kita bisa mendengar tim dari Kementerian Kesehatan beserta dengan Dr. Aksa, dengan CNN, dengan Jaya, akan bisa memastikan ke depannya bagaimana. Saya yakin pemerintah sudah lebih siap, termasuk juga Kementerian Kesehatan. Ya, baik. Dr. Rahmat? Dokter Rahmat, Anda tadi sebutkan bahwa ini yang harus diwaspadai adalah anak berusia 11 bulan sampai dengan 16 tahun. Seperti itu ya, Dok ya. Lalu apakah ini hanya menyerang anak-anak saja atau ada kemungkinan bisa berpindah kepada orang dewasa begitu, Dok? Dokter Rahmat, apakah Anda masih bisa mendengar suara kami? Ya, baik, kami mohon maaf. Sepertinya hubungan kami dengan Dr. Rahmat terputus. Dan kita kembali bergabung dengan Dr. Rahmat Sentika, dokter spesialis anak untuk membahas terkait hal ini. Dokter, Anda sudah bersama kami kembali? Ya, silakan. Ya, ini Dok terkait dengan saat ini, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana mencegahnya supaya keluarga kita, anak kita tidak tertular penyakit ini, Dok? Ya, seperti kita ketahui bahwa hepatitis akut ini lebih banyak mengarah pada saluran makanan, saluran nafas ya, sehingga protokol kesehatan kita, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu harus tetap dilaksanakan dengan catatan bahwa mereka jelas ya? Ya.
Silakan dok. Ya, kami mendengar dengan catatan bahwa mereka harus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit-penyakit yang berkaitan dengan saluran makanan. Jadi jangan bertukar alat makanan, jangan sembarangan makan. Nah seperti itu kan, kalau protokol kesehatan karena kita pengalaman di COVID udah pada pintar. Nah khusus untuk diare ini karena hepatitis A-nya, hepatitis akut ini berkaitan dengan lebih banyak pada makanan ya, walaupun masih akan dibuktikan lebih lanjut, itu tolong dipahami dengan cara-cara menyajikan makanan terutama ya. Baik. Menyajikan makanan, jangan makan basi lagi ya, apalagi sekarang sedang zaman Idul Fitri ini makanannya kan makanan basi dihangatkan 2-3 kali ya, itu tolong diperhatikan ini semua. Baik. Itu saja yang harus diperhatikan ya. Baik, saat ini terkait juga dengan masih musim hari raya, libur hari raya begitu. Ketika banyak yang melakukan sekarang ini perjalanan, baik dalam kota atau luar negeri atau keluar kota, terutama saat musim libur ini, seperti apa yang harus dilakukan dan dihindari gitu dok? Ya iya, kita lebih banyak masak sendiri aja lah di mobil gitu ya, di rumah, di hotel. Jadi bawa makanan sendirilah ke pribadinya, ke rumahnya masing-masing ya, ke tempatnya masing-masing. Jangan berkerumun di sebuah restoran yang luas, makan. Nah itu saya lihat dalam 3 hari terakhir ini kan seperti itu ya. Nah mudah-mudahan dengan hepatitis A ini kita mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit ini, terutama pada anak-anak berumur antara 11 bulan sampai 16 tahun itu. Baik. Demikian. Baik dok, Anda sebutkan bahwa ini tadi kita harus mewaspadai saluran cerna, gejala di saluran cerna. Tapi sebenarnya seperti apa sih penularan dari hepatitis ini? Jadi setelah saya baca, saya belum begitu pasti. Mereka juga mengatakan ini likely dengan hepatitis A, penularan lewat makanan ya. Dan terlihat juga SGOPT-nya, SGPT-nya itu langsung meningkat tajam sampai di atas 500 kan, itu khas untuk hepatitis A. Tapi dibuktikan hepatitis A-nya, IgM hepatitis A-nya nggak ada. Kemudian juga diperiksa intinya seperti hepatitis jelas, tetapi sumber penyakitnya belum tahu. Nah, tetapi juga katanya ini di beberapa tempat dikait-kaitkan dengan COVID ya, walaupun tadi sudah dibantah tidak ada dengan kaitan dengan COVID, tetapi kewaspadaan kita di COVID kan belum berakhir. Berarti sekarang sarana protokol kesehatan sebagai alat utama kita dan vaksinasi harus sudah tetap dilaksanakan. Ya, nah, cuci tangan kan sudah biasa, tinggal sekarang membatasi makanan yang masuk dalam tubuh kita, itu aja. Ya, kemudian deteksi dini yang paling penting, deteksi dini. Ini kalau pencegahan primernya kan untuk imunisasi sudah dilakukan, tapi anak-anak di umur 5 tahun ke bawah kan belum diimunisasi. Nah, jadi hati-hati juga buat anak-anak ya. Baik, baik dok. Artinya ini penyebarannya atau penularan memang belum dapat dipastikan, sehingga kita harus tetap waspada walaupun tidak panik dengan berbagai gejala-gejala, kemudian juga penularan seperti dari pernafasan, kemudian saluran cerna, dan tentunya juga dari makanan, begitu ya dok ya? Betul. Ya, baik. Nah, yang paling penting lagi justru kewaspadaan tenaga kesehatan nih, sahabat-sahabat saya, sejawat saya. Kalau IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, alhamdulillah dalam 1 minggu terakhir inilah beritanya sudah hangat sekali, dan Ketua PP IDAI sudah membentuk tim, sudah memberikan arahan bagaimana cara mengobati, ya PNPK-nya itu kalau saya nyebutnya PNPK. PPM-nya udah jelas sekali apa yang dilakukan. Baik. Nah itu bagian dokter supaya membaca surat instruksi dari PP IDAI untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ini. Itu aja mungkin yang dilakukan. Tetap cara-cara mengambil sampel pun sudah diajarkan ya. Masukkan ke dalam plastik, disimpan ada alatnya, call box-nya dan sebagainya, itu tolong diikuti cara-cara pengambilan sampel dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Baik, terima kasih. Kementerian Kesehatan juga testing, tracing pasti dilakukan lah ini semua ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dr. Rahmat Sentika sudah bergabung dengan kami. Sehat selalu dok, selamat siang.
Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taqabbalallahu wa minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa diterima Allah Subhanahu wa taala dan Indonesia dijauhkan dari infeksi virus akut ini. Wassalamualaikum. Baik, Selamat amin. Waalaikumsalam bulan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.